Assalamualaikum Ibu. Ibu sinyal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu yang lain ya Bu. Iya, dengan siapa ini? Ini Ria Bu, dari Terata. Ria sebagai host ya. Iya. Terata ini apa ya? Ibu tadi tuh baca-bacanya apa ya Terata ini? Ini masuknya TBM kah atau
perpustakaan komunitas, perpustakaan masyarakat, atau komunitas lainnya apa ya? Iya, Bu. Jadi Teratak Literasi ini salah satu komunitas kita di bawah dari FTBM Pekanbaru, Bu. Oh, Nah, iya. FTBM ya, Pak itu ya siapa? Yang TBM Pekanbaru, kalau yang provinsi itu Tri ya, Astri ya, Iya, FTBM Provinsi Riau. Kalau ini FTBM Kota Pekanbaru. iya. Jadi komunitas Taratak ini komunitas di bidang literasi. Iya, Bu. Oh, Di bidang siapa ketuanya? literasi. Kenapa, Bu? Ketuanya siapa? Ketuanya itu ada Mbak Risna, ada hadir di sini. Mbak Pamula Oh, Trisna Suri. Mbak, say hello, Mbak. Sama Bu Kadis. iya. Apa kabar? Assalamualaikum. Tuh ada rekan saya tuh. Assalamualaikum Bu Yona. Apa kabar? Alhamdulillah Aduh, sehat Bu. sejak ke COVID jarang ketemu ya. Iya Bu, betul. Halo Miss Dona. Siapa itu? Halo Mbak Mamula. Tuh, salah satu penggiat juga nih Miss Dona. Oh ya, Dona. Positif Dona lah. dari mana? Salam kenal Ibu, saya Dona, guru SMP Negeri 4, sama dengan Bu Pamula. Oh iya, Bu Dona apa kabar? Wah, saya ingat nih wajahnya. Nah, sering Baik, Alhamdulillah. ikut acara yang waktu itu pernah ya ke ke pustaka ya kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Untuk Kerjasama akreditasi perpustakaannya sudah belum ya Bu Dona ya? Apa Bu? Ada kerjasama dengan dinas perpustakaan nggak ya? Udah untuk Sudah. akreditasi perpustakaan kemarin. Oh iya, dapat A kan? Dapat A, Alhamdulillah. Selamat. Terima kasih. Sampaikan ke teman-teman lain tuh, pengelola perpustakaan sekolah atau Siap. perpustakaan lain-lainnya. Tahun ini ada program akreditasi juga dari Perpustas RI. Jadi Iya Bun, SMP 10 tuh Bun. ya silakan. SMP 10. Iya, diinfo-infokan, dihalu-halukan aja supaya perpustakaannya direvitalisasi. Oke, Supaya lebih siap, Bun. hebat, lebih Siap. nyaman, lebih senang Siap, Bun. punya anak murid gitu. Iya, siap Bun, siap. Wah, Miss Dona Izin ya. Bu Yona. Ya, Mas Chandra. Di SMP itu kan Chandra memang baru masuk ya Bu. Itu Ya, nih Al-Azhar nih bener ini. Aduh, tetangga Ya. depan rumah. Jadi mohon izin Bu, mohon izin karena kan bagian koordinatornya itu di bagian kebahasaan. Jadi dalam yang terus koordinasi ke pihak berjenjang gitu kan. Nanti kalau tiba-tiba Chandra berinisiatif dan siapa nih Iya. enak Iya betul. Tapi nggak apa-apa. Mas Chandra infokan gitu bahwa bahwa perpustakaan itu memang seperti apotiknya rumah sakit gitu. Jadi kalau perpustakaannya miskin obat, tidak banyak obat dan tidak menarik, ya rumah sakitnya nggak dikunjungi oleh pasien gitu. Ya, kan? insya Allah ke depan kalau targetnya yang pertama sekarang kan mengenalkan budaya literasi dan secara pribadi juga mengenalkan kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ya. Kayak kemarin Chandra coba kenalkan di sekolah program mengajak kawan yang sudah berhasil di Spanyol untuk bicara tentang bagaimana supaya bisa keluar negeri melalui beasiswa. Ya. Jadi anak itu juga seperti itu. Jadi ketika melihat program-program yang sifatnya sudah terlakukan, baru ke depannya ketika ada program yang ditawarkan, insya Allah kan akan dipertimbangkan kan gitu Bu. Jadi sekarang memang Chandra lebih menunjukkan terlebih dahulu kan program-program apa yang bisa dibuat, apa yang bisa disinergikan. Karena kan bicara sekarang kan sebenarnya kebutuhan literasi ini sudah ditekankan juga dari kementerian kan Bu. Cuman aplikasi di sekolah memang harus ada orang yang intens terkait ini. Harus fokus kan, GLS-nya, pustakanya. SD Al-Azhar aja sudah akreditasi kemarin. Dan saya udah berkunjung. Jago itu SD Al-Azhar bagus, akreditasinya dapat nilai A. Dan kalau akreditasi perpustakaan itu sangat berpengaruh juga ke akreditasi sekolah.
Masya Allah. Kalau perpustakaannya jelek, mestinya akreditasi perpustakaan sekolahnya juga tidak bagus gitu. Ya Insya kan? Allah, Bu. Insya Allah, Chandra besok kalau Illiterate deh kepala sekolahnya sama ketua yayasannya. Masa tangga depan rumah tapi nggak pernah ada join sama perpustakaan kota. Nggak bilang sama kepala sekolah nggak rugi deh kalau ikut join bergabung dengan dinas perpustakaan. apa Bu, beda Bu, yang di depan itu tuh Kurtubi Bu, apa namanya, Sifa Budi. Sifa Budi. Itu ibaratnya memang juga ada Al-Azharnya, tapi beda manajemen. Kalau kita langsung dari Jakarta. Kalau Sifa Budi dari Jakarta juga, dia ada 2 Al-Azhar ya. Al-Azhar. Ini Al-Azhar yang bukan Sifa Budi ya. Iya, jadi itu ada 3 tipe Al-Azhar. Yang pertama itu Al-Azhar yang langsung satu sistem kurikulum yang sama dengan Jakarta dengan pusat. Jadi rekrutmen kurikulum itu kita pakai Cambridge. Jadi sistem semua nggak boleh dibuat sembarangan. Jadi ada dari pusat, itu yang pertama. Yang kedua itu yang kayak ada namanya Al-Azhar Sifa Budi, Al-Azhar ini, Al-Azhar apa, itu boleh dikatakan seperti kayak partner gitu Bu. Ada sebagian yang boleh mereka ubah secara kurikulum atau secara sistem rekrutmen atau penggajian atau yang lainnya. Ada yang sebagian itu pakemnya sudah dari Al-Azhar langsung. Yang ketiga ada yang pinjam nama tersebut jenisnya. Jadi memang ibaratnya apa namanya, kalau yang di Panam tempat Chandra itu baru 3-4 tahun baru. Iya. Udah depan Chandra insya Allah giatkan itu. Salahnya setiap pagi Chandra sudah insert itu Bu, setiap pagi yuk baca 5 menit sebelum masuk sekolah, sebelum belajar. 5 menit, 7 menit membaca sebelum belajar. Assalamualaikum Bang Chandra. Assalamualaikum Ibu Yona. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ibu, saya dulu jumpa sama Ibu waktu di FLP, ingat Bu? Waktu Mbak Nafiah ngisi acara. Forum Kartena ya. Iya. Oh iya. Acara apa ya waktu itu ya di perpustakaan ya Mbak ya? Iya, betul. Iya. Kebetulan kapan lagi Forum Kartena nih datang lagi? Oh siap, besok langsung meluncur ke sana Bu. Iya, kita buat program ini webinar kah apa namanya buat jangan ada kendala walaupun ada pandemi COVID, tetap semangat. Iya, siap. Ya. Nanti saya bicarakan dengan teman-teman. Iya. Bang Chandra dan Ibu, mohon izin bisa kita mulai acaranya ya. Ya, silakan. Boleh, Nanti yang lainnya bisa live streaming bisa lihat di YouTube, baru beberapa orang tapi nggak apa-apa karena kita sudah jam 8 lebih ya. Iya. Terima kasih Ibu, Bang Chandra. Dek Ria sebagai moderator, silahkan Dek Ria. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam agenda pembukaan aorta. Kemudian juga yang terhormat gitu kan kepada Ibu Insinyur Hajah Nelviona MSI, kemudian kepada Bang Chandra Afindodes, kemudian Ketua Trata Mbak Pamela Suri, kemudian ada Miss Dona juga, dan juga rekan-rekan yang lainnya yang telah hadir di sini untuk mengikuti acara pembukaan aorta yang ditaja oleh Trata Literasi. Baiklah, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan dimulai dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, yang kali ini Ketua Pelaksana dari Aorta, yaitu ada Alpin. Harahap kepada Alpin mungkin bisa menyampaikan sedikit sambutannya kepada kita semua. Siap, terima kasih Kak Ria, Mbak Ria, moderator handal, moderator progresif, cantik, anggun, semuanya lah pokoknya.
Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak-bapak, ibu-ibu semua, wabil khusus kepada Bu Yona dan Bang Chandra, dan juga ibu guru yang bergabung dalam kesempatan ini, dan juga yang teristimewa kepada ketua atau pimpinan kami, koordinator umum literasi, ada Kak Pamula Trisna yang memang memiliki semangat bagaimana kemudian mengajak masyarakat khususnya di lingkungan sekitar agar gandrung untuk membaca, bukan cuma membaca tapi juga dan juga memahami apa sebenarnya yang menjadi pesan daripada isi buku atau novel, cerpen dan seterusnya. Mungkin perlu saya sampaikan kepada peserta Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan yang kita lakukan ini memiliki latar belakang atau histori yang menarik sebenarnya sekalian. Kenapa? Karena awalnya kita rancang ini dengan melihat berbagai program dari teman-teman pegiat literasi. Misalnya kalau teman-teman challenge membaca buku berapa per hari, berapa lembar per hari dan seterusnya. Pada saat yang sama kita terinspirasi, artinya melihat sesuatu yang baik diterapkan di komunitas kita itu sesungguhnya tidaklah menyalahi karena tujuannya sama-sama baik. Dan ini dilatar belakangi oleh undangan dari Kak Pamula Trisna di Terata Literasi pada saat itu yang mengundang seluruh pegiat komunitas Terata Literasi, dan memang di situ khususnya kebanyakan teman-teman mahasiswa Bu Yona. Ada mahasiswa dari UNRI, dari UIN, dari UMRI, dan juga berbagai teman-teman organisasi yang aktif dalam organisasi pergerakan seperti HMI, PMII, dan seterusnya. Makanya mungkin narasi-narasi yang dibangun juga agak lebih radikal, Bu. Tapi bukan radikalisme ya, apalagi intoleran. Enggak, tapi bagaimana kemudian kita mengajak teman-teman itu untuk mempertajam analisis, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Begitu kata Tan Malaka tujuan pendidikan. Kemudian pada saat itu kita cuma bertiga datangnya, Bu. Ada saya, ada Mas Bambang yang saat ini sebagai host, dan juga ada Kak Pamula Trisna. Awalnya kita buat namanya ini reading session. Baca, nanti akan ada hadiah bagi siapa yang memiliki jumlah halaman atau buku yang paling banyak dibaca, nanti akan dikasih surprise. Surprise-nya itu masih rahasia oleh Ibu Koordinator Umum Kak Pamula Trisna. Mungkin nanti bisa disampaikan apa kira-kira surprise atau hadiah bagi teman-teman yang menangkan asikin otak dengan rutin dan tekun membaca. Mungkin menyadari sebenarnya bahwa kita harus mampu juga untuk membangun jejaring atau network dalam sama-sama mengkampanyekan untuk mengajak atau siapapun lah itu agar gandrung untuk membaca. Karena ini persoalan budaya sebenarnya, bahwa kalau kemudian dia sudah terlatih dari awal giat membaca, gemar menulis, terusnya, maka saya pikir hal yang demikian itu mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan hari ini. Tentu pada hari ini dihadapkan dengan teknologi, di mana kemudian kita juga harus mampu untuk menguasai apa yang kita sebut sebagai literasi digital. Apalagi basis dari perpustakaan sekarang itu berbasis inklusi sosial, artinya terbuka untuk semua. Maka dalam kesempatan ini tentu ini bukanlah pertemuan terakhir, ini merupakan pertemuan pertama yang mungkin nanti ke depan kita akan bersinergi, bermitra, bagaimana mengkampanyekan pentingnya untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Pekanbaru khususnya, dan juga bumi Melayu pada umumnya. Lalu mungkin yang tidak kalah penting adalah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sedemikian rupa dengan berbagai kendala. Kalau ada salah-salah, kalau ada kurang-kurang, kalau ada juga yang berlebih-lebih, itu kesalahan dari kami panitia. Mungkin mohon dan harap dimaklumi Bang Chandra, Bu Dona, Bu Yona, dan seterusnya. Dan tentu kami berharap Bang Chandra, Bu Yona, dan seluruh yang bergabung senior kami nanti ke depan mungkin bisa dimaksimalkan lagi sinergi dalam mengajak masyarakat untuk gemar membaca. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya, Mbak Ria. Kalau ada kurang-kurang, kalau ada salah-salah, saya mohon maaf. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Alvin ya yang telah menyampaikan sedikit kata sambutannya dari Ketua Pelaksana Aorta ini. Kemudian selanjutnya mungkin langsung saja gitu kan, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Yona dan juga sekaligus motivasi gitu kan Bu untuk kami dari Teratak Literasi dan juga rekan-rekan yang mengikuti Aorta. Mungkin sebelumnya saya ingin membacakan dulu nih CV dari Ibu Yona yang sangat luar biasa. Yaitu nama lengkap Ibu Insinyur Haja Nelviona MSI, kemudian juga pangkat golongannya Pembina Utama Muda, alamatnya itu di Jalan Gajus nomor 11 Kelurahan Kedung Sari, pendidikan formalnya itu SD Negeri 8 Pekanbaru, SMP Negeri 3 Pekanbaru, kemudian SMA Negeri 2 Pekanbaru, program sarjana S1 Manajemen Sumber Daya Perairan Paprika di Universitas Riau. Saya juga dari UNRI, Bu, tapi dari FKIP. Kemudian S2-nya itu 2006 sampai 2009 di program sarjana pasca sarjana Ilmu Lingkungan di Universitas Andalas Padang. Pengalaman kerja itu ada sebagai Bapeda Kota Pekanbaru, kemudian Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Dan kemudian juga ada penghargaan juga ya yang sangat luar biasa gitu kan yang didapatkan oleh Bu Yona, yaitu pada tanggal 30 Juli 2009 menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Luar biasa sekali. Kemudian di 2018 mendapat penganugerahan tanda kehormatan Satya Lanca Karya Satya oleh Presiden Republik Indonesia. Sangat luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Yona. Baik Bu, mungkin langsung saja gitu kan dari Ibu untuk menyampaikan sambutan dan juga motivasinya kepada kami semua yang hadir di sini ya Bu. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mbak Ria yang cantik dan luar biasa smart pada malam hari ini. Kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan mungkin sedikit motivasi ya, kata Pak Ketua Panitia tadi, Mas Alvin Zarkasi. Luar biasa tadi laporannya, sangat inspiratif dan melihatkan bahwa inilah anak muda zaman sekarang, calon pemimpin bangsa kita yang akan datang. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati tentunya panitia Aorta ya, ini Aorta, panitia Aorta, panitia kegiatan acara malam ini yang namanya Aorta, asikin otak dengan rutin dan tekun membaca. Luar biasa. Yang kami hormati juga tentunya sahabat kami, adinda kami yang juga menjadi duta baca Kota Pekanbaru, Mas Chandra Alvin Dodes, luar biasa, hadir ikut menyemarakan acara kita pada malam ini. Yang kami hormati juga tadi kalau nggak salah ya menginisiasi acara ini dari awal itu ada Mas Bambang, Mbak Pamula, Trisna. Wah, ini hebat-hebat, ini saya sangat bangga dan bahagia pada malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman penggiat literasi yang luar biasa. Juga kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, saya lihat ada tadi sahabat saya, guru SMP 4 ya, Mbak Dona, Mbak Nabila. Wah, luar biasa. Saya senang sekali Teratak Literasi menggelar acara pada malam hari ini.
Pertama-tama tentunya kita sampaikan puji dan syukur tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan di tengah-tengah pandemi Covid ini. Di malam hari ini kita tetap semangat menyebarkan virus literasi ke seantero bumi lancang kuning, insya Allah. Dan tentunya tidak lupa salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nantinya di Yaumil Mahsyar akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, dan insya Allah kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman penggiat literasi yang saya banggakan, atas nama pemerintah Kota Pekanbaru dan juga secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tentunya apresiasi yang sangat tinggi kepada Rumah Baca Teratak Literasi yang telah menginisiasi penyelenggaraan acara hari ini dalam rangka menumbuh kembangkan budaya membaca di kalangan masyarakat. Terima kasih juga kepada semua, mungkin sebulan ya ini tadi ya, saya dengar ya Mbak Ria ya, acaranya ini sebulan katanya ya. Iya Bu, Mudah-mudahan sebulan dari terus tanggal tetap 20. semangat, ya tetap semangat, tidak putus asa. Saya support kegiatan ini, saya apresiasi, dan kapan-kapan kita buat acara lain lagi di perpustakaan baik secara virtual maupun tatap muka langsung. Saya secara pribadi maupun atas nama Kepala Dinas sangat menyambut baik penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Semoga kegiatan hari ini akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala sebulan ke depannya. Tentunya kegiatan ini sangat seiring dengan programnya Pak Jokowi, programnya pemerintah pusat, program revolusi mental, yaitu terwujudnya masyarakat yang berbudaya baca. Pemerintah Kota Pekanbaru tentunya mendukung program-program kegiatan dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca masyarakat dengan menciptakan sumber daya manusia yang berprestasi di Kota Pekanbaru, generasi muda yang cemerlang di bumi lancang kuning ini. Sehingga memang visi Pekanbaru Smart City yang salah satu pilarnya adalah, penopang pilarnya adalah smart people, masyarakat yang cerdas. Pekanbaru Smart City yang madani tahun 2022 dan tujuan nasional yaitu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, Indonesia maju akan segera dapat terwujud dengan adanya generasi-generasi emas yang hari ini, malam ini hadir bersama-sama kita. Sahabat-sahabat penggiat literasi dan teman-teman yang saya banggakan, dalam rangka mewujudkan program Smart City yang madani, pemerintah Kota Pekanbaru itu sudah menetapkan ada 6 pilar yang harus kita maksimalkan masing-masingnya. Salah satunya adalah smart people, seperti yang saya sampaikan tadi. Jika dikaitkan dengan gerakan literasi, maka pilar smart people sebagai penyokong Smart City Madani hanya akan tegak berdiri sendiri jika literasi dasar yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara, yakni literasi baca, tulis, hitung, sains, teknologi, informasi, komunikasi maupun keuangan, literasi budaya, dan literasi kewarganegaraan yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya masyarakat yang literat akan menjadi syarat kokoh tidaknya 5 pilar pembangunan lainnya, yaitu smart government, smart living, smart economy, smart environment, dan smart mobility. Pemerintah sebenarnya seharusnya sudah mempunyai kewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca ini dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Selain sebagai untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan ini juga
akan berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi, serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan, namun juga dapat memberdayakan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang berdampak langsung kepada peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Kegiatan pada malam hari ini salah satu untuk bagaimana meningkatkan kegemaran membaca masyarakat yang tadi disampaikan oleh Mas Alpin, bahwa masyarakat literat itu akan salah satu jadi modal dasar pembangunan Indonesia. Jika masyarakat sudah menyadari dan merasakan secara langsung manfaat daripada membaca dan bagaimana perpustakaan menyediakan berbagai macam koleksi bahan bacaan untuk masyarakat, tentu dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca masyarakat akan meningkat. Tingkat pemberdayaan perpustakaan yang tinggi akan merupakan wujud dari kemampuan literasi masyarakat. Suatu negara meningkatkan kemampuan literasi masyarakat suatu negara. UNESCO menyampaikan bahwa dalam policy brief-nya tahun 2016 menyerukan kita untuk menggunakan perpustakaan dalam mendukung upaya literasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan perpustakaan dengan berbagai cara, perpustakaan mobile dan perpustakaan yang ada di tempat, baik perpustakaan umum, perpustakaan sekolah maupun perpustakaan masyarakat. Perpustakaan mobile yang bisa kita manfaatkan masyarakat Pekanbaru terutama khususnya dan masyarakat Riau umumnya, bahwa pemerintah Kota Pekanbaru sudah menyediakan mobil perpustakaan keliling. Ada 4 mobil perpustakaan keliling yang mobile ke masyarakat dan ke sekolah-sekolah. Mobil perpustakaan keliling bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah wawasannya dengan cara membaca. Kita punya program Pusteling Siaga, Pustaka Keliling Siaga. Silakan bagi masyarakat termasuk juga teratak literasi yang ingin memanfaatkan mobil pustaka keliling itu, kita siap. Kita ada mobil pustaka keliling siaga, siap dipanggil kapan saja tanpa prosedur yang berbelit. Tinggal ditelepon ke call center, kita akan datang. Namun memang kalau bisa 1 hari sebelumnya ya, sehingga kita bisa menyiapkan armada dan personilnya untuk mendatangi tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat yang memang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kemudian pemerintah Kota Pekanbaru juga menyediakan perpustakaan digital berbasis Android yang nama aplikasinya iPekanbaru. Perpustakaan digital berbasis Android yang juga berfungsi sebagai media sosial, bisa berhubungan atau berbicara dalam media sosial di aplikasi iPekanbaru. Ada sekitar 8 ribuan judul buku yang tersedia di iPekanbaru, baik buku-buku cerita, buku-buku fiksi, novel, buku-buku ilmu pengetahuan, dan buku-buku keterampilan hidup lainnya. Silakan masyarakat mengakses buku-buku tersebut. Jadi upaya-upaya pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang mumpuni terus kita tingkatkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat meningkatkan kemampuan literasinya. Berbicara mengenai literasi, hal ini berkaitan dengan pendidikan tentunya. Data yang selalu kita lihat baik melalui tes internasional, lebih dari 55% masyarakat Indonesia yang menyelesaikan pendidikannya masih mengalami functional illiterates. Artinya kurangnya kemampuan membaca dan menulis untuk mengelola kehidupan sehari-harinya. Dan pekerjaannya yang membutuhkan kemampuan membaca yang melebihi tingkat dasar. Oleh sebab itu, pada hari ini salah satu kegiatan untuk membudayakan gemar membaca itu tentunya akan sangat kami dukung, kami support, dan kami berikan apresiasi yang tinggi kepada teratak literasi dan teman-teman komunitas yang mau bergerak bersama-sama pemerintah untuk menggerakkan masyarakat untuk senang membaca,
membudayakan bahan bacaan menjadi budaya masyarakat. Dari hasil penelitian The Organization for Economic Cooperation and Development OECD ya, itu tahun 2016 yang dulu dalam program PISA, program International Student Assessment tahun 2015 menunjukkan bahwa performan membaca atau form of reading di 70 negara yang diteliti, Indonesia itu mendapat skor 397, jauh di bawah rata-rata skor OECD 493. Namun demikian, penelitian yang dilakukan di atas dengan data yang general atas berbagai negara yang berkondisi ekonomi sosial budaya serta geografisnya lebih berbeda dengan yang ada di Indonesia. Literasi mempunyai peranan penting tentunya ya teman-teman semua, bahwa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah dicanangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak 2 tahun terakhir ini. Tentunya peran perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat dan pengembangan serta keberlanjutan kemampuan literasi untuk menjadi suatu hal modal awal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Teman-teman penggiat literasi yang saya hormati, barangkali dalam kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman semua saya rasa sudah tahu apa yang dimaksud dengan literasi ya. Literasi itu ada kemampuan seseorang memahami yang tersirat dari yang tersurat, kemudian kemampuan mengemukakan ide sesuai dengan informasi dan pengetahuan yang dimiliki, kemudian juga kemampuan seseorang atau koperasi untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Itulah yang tadi disebut dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dari perpustakaan kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita, bisa meningkatkan income per kapita kita dari literatur, dari referensi yang kita baca di perpustakaan. Dari beberapa poin yang saya sebutkan di atas, tentunya kita dapat kaitkan antara literasi dan kecakapan informasi. Seseorang yang melek informasi, yaitu orang yang mengetahui dengan pasti bagaimana cara mendapatkan informasi yang efektif dan efisien untuk menyesuaikan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru berupaya terus mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan webinar yang dilakukan, melalui penambahan jumlah buku-buku digital di dalam aplikasi Pekanbaru Perpustakaan Digital, yang semuanya itu terus berupaya untuk bagaimana masyarakat Pekanbaru bisa mengaktifkan kebiasaan membaca, yang tentunya salah satu juga untuk obat ya, obat proses penuaan otak. Jadi mencegah proses penuaan otak, salah satu manfaat dari membaca. Mas Chandra tuh tahu persis itu, karena dia juga suka hobi membaca. Saya kemarin tim memutuskan Chandra Alfidodes sebagai duta baca Kota Pekanbaru karena Mas Chandra punya koleksi, punya perpustakaan pribadi di rumah. Ada banyak jumlah buku-buku yang terdapat di perpustakaan pribadi Mas Chandra di rumah, itu salah satu. Kemudian kemampuan Mas Chandra dalam menjadi presenter di TVRI, ya, kemampuan menginterview, mewawancara berbagai tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan birokrat maupun politisi, dari kalangan tokoh-tokoh lainnya, itu adalah menunjukkan bagaimana seorang yang literat, yang suka membaca, mempunyai kemampuan, mempunyai wawasan yang lebih luas, mempunyai kemampuan analisa yang lebih baik, sehingga apapun, siapapun yang berhadapan dengan kita akan bisa nyambung bicaranya, akan bisa menjadi hangat komunikasinya. Itulah seorang Chandra Alfidodes, seorang duta baca Kota Pekanbaru yang dengan koleksi buku yang dimilikinya dan mencari terus informasi-informasi dari luar sana, itu adalah memperkaya kita, modal utama kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, panitia, ketua panitia dan teman-teman panitia dan sahabat-sahabat dari Teratak Literasi yang saya hormati, saya banggakan,
suatu kehormatan bagi saya pada malam hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semua, bisa bicara langsung melalui virtual, langsung dalam arti virtual meeting ya. Tidak ada alasan bagi kita tidak bisa bertemu ya Mas Chandra ya. Mbak Pamula tadi itu luar biasa, ini saya kepengen juga nih Mbak Pamula, Pak Bambang, Mas apa tadi, Mas Alvin, kapan kita kongko-kongko di perpustakaan Kota Pekanbaru, walaupun dalam masa pandemi COVID, kita masih tetap bisa bertemu langsung. Lebih beda ya auranya kalau ketemu langsung daripada ketemu lewat virtual. Saya undang teman-teman semua datang ke Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Pekanbaru. Mari kita bicara, mari kita berdiskusi, berkomunikasi untuk menggerakkan literasi di Kota Pekanbaru ini. Kita yakin bahwa masyarakat Pekanbaru sangat hebat-hebat dan bagus-bagus, kemampuan literasinya juga, dan kita arahkan lebih baik lagi sehingga menjadi lebih baik lagi. Saya yakin bahwa banyak masyarakat kita di Pekanbaru ini mempunyai gadget itu lebih dari satu gitu setiap orang. Dan itu hasil survei memang mengatakan masyarakat Indonesia sangat konsumtif. Rata-rata memiliki handphone lebih dari satu. Nah, itu hasil survei internasional. Sehingga Pekanbaru atau Indonesia pada umumnya menjadi semacam tempat yang investasi yang sangat baik untuk para investor dari luar untuk bagaimana menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara konsumen yang sangat maksud saya itu sangat sebagai salah satu negara tujuan investasinya negara-negara luar. Bagaimana kita mengambil peran di situ? Kita yang menjadi subjeknya, bukan jadi objek gitu. Tentunya itu harus dilakukan dengan cara kita banyak membaca, bukan hanya membaca. Forum Lingkar Pena, Mbak Paula ya. Mbak Pamula itu bagaimana bukan hanya membaca tapi juga menulis ya. Nah, membaca, menulis, apa yang kita baca, kita tulis, kemudian kita implementasikan dalam bentuk berbagai hal sehingga kita lebih unggul dari daerah lainnya. Itu yang harapan kami, pemerintah Kota Pekanbaru, bagaimana masyarakat Pekanbaru menjadi masyarakat yang literat, masyarakat yang mempunyai wawasan yang bagus, punya kemampuan analisa yang bagus, terutama anak-anak sekolahnya harus bisa menamatkan beberapa buku ketika menamatkan sekolah di tingkat SD, harus menamatkan sekian buku. Begitu tamat SMP, lebih banyak lagi buku yang ditamatkan. Kemudian tamat SMA juga demikian. Bukan buku pelajaran, tapi buku-buku penunjang, buku-buku di luar buku paket pelajaran. Nah, itu tanggung jawab kita bersama, masyarakat, pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan kita semua penggiat literasi tentunya harus semangat, harus tetap menyebarkan virus literasi ke seantero Pekanbaru dan Bumi Lancang Kuning. Kami terima kasih sekali kepada teman-teman penggiat literasi yang mungkin juga kita sebenarnya punya forum, salah satu forum yang kita sudah bentuk ya Mas Chandra ya, di tahun 2019 akhir, itu adalah forum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kota Pekanbaru. Kemudian Provinsi Riau juga membentuk forum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Provinsi Riau. Di nasional ada forum GPMB nasional. Nah, itu sebenarnya salah satu forum buat semua komunitas literasi bergabung di situ untuk menggerakkan masyarakat, meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Tentunya nanti kita akan bicara lebih panjang lebar lagi ketika kita beraudiensi dengan kami undang teman-teman datang ke kantor, kita coba bicarakan lagi bagaimana mengaktifkan forum-forum yang ada sehingga benar-benar masuk bergaung di Kota Pekanbaru. Nah, itu harapan kami. Sebagai penutup sambutan saya ini, marilah kita nanti simak juga mungkin dari Mas Chandra atau dari teman-teman nanti berdiskusi apa saja tentang kegiatan literasi, tentang bagaimana meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat,
membuat bahan bacaan sebagai budaya hidup kita, menjadikan masyarakat kita, teman-teman kita semua membawa buku kemana saja, baik buku digital maupun buku yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan harapan kami kita bisa memanfaatkan ini untuk penguatan literasi kita semua. Dengan terselenggaranya kegiatan ini akan dapat mendorong masyarakat untuk mencintai budaya membaca, lebih dekat dengan buku, dan menjadikan perpustakaan sebagai sahabat terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh Uduta Baca Nasional, Mbak Najwa Shihab. Perpustakaan adalah sahabat terbaik. Tidak ada sahabat yang terbaik selain buku. Ya kan? Ketika sahabat kita marah, sahabatnya sebenarnya bisa marah, bisa sedih, bisa ini, tapi buku tidak. Kapanpun dia siap sedia dekat dengan kita. Itulah buku sebagai sahabat terbaik kita. Tentunya dalam era pandemi COVID ini, semangat kita untuk menggerakkan literasi tidak boleh lemah, tidak ada pelemahan. Pandemi COVID justru membuat kita menjadi lebih semangat, lebih berkreativitas, bagaimana terus berbuat seperti yang dilakukan oleh Teratak Literasi pada malam hari ini. Tetap semangat, tidak putus asa, banyak cara untuk kita berkomunikasi atau berdiskusi tentang literasi. Semoga harapan dan upaya yang kita lakukan selama ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ingin membacakan satu bait pantun ya, yang bukan pantun, maksud saya puisi yang pernah ditulis oleh Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando. Bapak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, melalui program-program literasinya terus berupaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Perlu kami sampaikan juga di dalam kesempatan ini bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya menyediakan buku-buku yang untuk dihibahkan kepada perpustakaan-perpustakaan masyarakat, perpustakaan komunitas. Silakan bersurat ke Perpustakaan RI, membuat proposal, dan kami akan tindak lanjuti dengan rekomendasinya. Puisi Sang Pembaca dari Muhammad Syarif Bando. Siapa tak suka membaca, ia melihat, tapi hatinya buta. Siapa yang tidak suka membaca, ia pandai, tetapi ditemani kebodohan. Siapa yang tidak suka membaca, ia mendengar, tetapi telinganya tertutup. Siapa yang tidak suka membaca, ia mengetahui, tapi tidak mengerti. Siapa yang tidak suka membaca, ia menutup bibirnya dengan huruf mati. Siapa yang pandai membaca, dia yang mengerti. Siapa yang mengerti, dialah yang menguasai. Siapa yang menguasai, dia menjadi cerdas. Siapa yang cerdas, dia yang disebut pandai. Siapa yang pandai membaca akan dekat dengan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah, luar wabarakatuh. biasa. Terima kasih Ibu Yona Sama-sama. sudah menyampaikan supportnya sama kami. Bu, maaf Bu, mungkin langsung juga Bu untuk membuka acara dari Teratak Literasi ini, Aorta. Mungkin disilahkan Bu. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan asikin otak dengan rutin dan tekun membaca dengan resmi kita buka. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ibu Yoni sebagai Kadis Dispesif Kota Pekanbaru yang telah menyampaikan gitu kan, menyampaikan tentang perpustakaan, tentang literasi, baik itu tadi ada dari Pekanbaru juga kita ada buat
Pekanbaru ya Bu untuk Pekanbaru. Pekanbaru ya. Selanjutnya juga tadi ada puisi atau syair yang Ibu sampaikan, itu luar biasa sekali. Mungkin kita sapa dulu, ini ada duta baca dari Riau gitu kan, ada Bang Wamdi hadir di sini. Selamat malam Bang. Iya. Ada Mas Wamdi Cihati ya. Duta Iya, baca. di sini. Apa kabar? Ya, malam Mbak. Bu Sehat Yona. selalu Mas Wamdi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, mungkin selanjutnya langsung saja gitu kan, yang kita tunggu-tunggu gitu kan dari bintang tamu kita gitu kan, yaitu sesi dari diskusi dan juga nanti kita akan sharing gitu kan dari Bang Chandra gitu kan, di kolom chat juga udah kayaknya udah udah banyak gitu kan yang menanyakan Bang Chandra gitu kan. Jadi langsung saja gitu kan kita baca CV dari Bang Chandra. Nama Chandra Afindodes, SPD, CHT, CI, tempat tanggal lahir dari Kota Lama 11 Desember 1989. Kemudian sebagai duta baca Kota Pekanbaru, juga sebagai duta bahasa Riau ya. Juga Bujang Riau, presenter TVRI, pengajar di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru, luar biasa. Mungkin langsung saja nih kepada rekan-rekan gitu kan yang belum menghidupkan kamera, bisa dihidupkan kameranya, jadi diskusinya juga lebih semangat juga kan, karena kita berhadapan langsung dengan Bang Chandra gitu. Pada Bang Chandra mungkin waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan gitu kan. Menyampaikan apa saja mengenai literasi, bagaimana bisa menjadi duta baca Pekanbaru dan sebagainya. Pada Bang Chandra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga kuntum kembang melata. Saya Prof. Hidayat Cumara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji bagi Allah yang mana pada malam hari yang luar biasa ini kita semua bisa hadir di forum kebaikan, di salah satu aktivitas yang sangat positif sekali, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang memang dari top down-nya menjadi harapan semua kita, yakni munculnya SDM-SDM yang literat atau masyarakat-masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang mumpuni, minimal ideal. Baik, sebenarnya pada awalnya mungkin ini nanti sesi ini itu lebih kepada siapa yang bisa menjawab, juga pengalaman juga bisa merespon. Karena saya yakin bahwa para pegiat literasi di sini sudah punya pengalaman yang luar biasa, sudah banyak juga yang luar biasa dilakukan, dan itu dari segi menulis, membaca, maupun upaya-upaya lainnya. Yang terhormat, tentunya Bapak Inas yang hadir bersama kita di sini, kemudian juga Ketua, kemudian Mbak Pamela, kemudian juga Mas Chandra kurang jelas ya. Apa bisa di ini lagi mikrofonnya dekat barangkali? Kalau gini gimana, suara jelas? Sudah jelas Mas, sudah jelas Mas. Oke, baik. Baik, tentunya yang sama-sama kita hormati seluruh panitia yang telah bertungkus lumus, yang saya tahu bagaimana proses dan tahapannya Mbak Pamula ya, mereinkarnasi kegiatan yang semulanya itu WA gitu ya, ya bro, kemudian beralih menjadi Zoom gitu, kemudian juga menghadirkan Bu Yona. Artinya ini sebuah hal yang memang punya semangat yang tidak biasa untuk menghadirkan dan memfasilitasi seluruh pegiat-pegiat literat atau pegiat-pegiat literasi atau para literat untuk hadir berdiskusi, bercerita, berbagi pengalaman, maupun mungkin nanti endingnya mengerucut pada apa yang bisa kita lakukan. Saya kembali untuk memulai, tentunya
mengucapkan terima kasih yang tak tertinggal juga kepada panitia dan juga ada Bang Wandi juga yang juga punya semangat yang sama bersama kita semua terkait dengan literasi yang ada di Riau, Pekanbaru, Indonesia, seperti itu. Dan saya akan mulai dengan satu quote yang biasa saya sampaikan. We are what we repeatedly do. Excellence is not an act but a habit. Kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang-ulang. Yang hebat itu bukanlah sebuah bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Ada banyak literasi yang mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita baca. Ada juga banyak yang juga menganalogikan kita adalah apa yang kita makan. Kita adalah apa yang kita tonton. Kita adalah apa yang kita idolakan. Mudah-mudahan membaca menjadi salah satu lingkungan paling akrab, buku juga bisa menjadi salah satu yang paling sering kita biasakan, sehingga buku bisa menjadi solusi atau menjadi memberikan dampak-dampak baik kepada kita. Tadi saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Alvin, bahwa ada kata kunci budaya. Membaca, bagaimana orang bisa gemar membaca, kemudian juga tadi ada semangat yang luar biasa dari Bu Fiona tentang bagaimana pemerintah juga punya semangat yang sama menggelorakan minat baca maupun gerakan literasi maupun perpustakaan itu sendiri yang endingnya adalah transformasi perpustakaan menjadi inklusi sosial. Yang ingin saya sampaikan 5 poin saja, saya akan menyampaikan 5 hal. Ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi juga di antara kita. Yang pertama terkait dengan manfaat membaca. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Iona bahwa dengan membaca memperlambat penuaan. Lebih kepada sebenarnya kita mengexercise atau melatih pikiran kita untuk terus mengisi informasi-informasi yang bisa menurunkan beta amyloid. Beta amyloid ini salah satu yang membuat seseorang itu semakin kecil resiko Alzheimer atau kelupaan. Tapi sembari itu semua memang poin yang kedua, manfaat-manfaat dari baca ini ada sangat banyak sekali. Mungkin kawan-kawan di sini semua sudah punya banyak referensi. Misalkan tadi dikatakan dengan membaca, kita banyak tahu, semakin banyak baca, semakin banyak tahu. Kemudian buku adalah jendela dunia, kita tidak perlu melihat suatu tempat. Kalau analoginya Bang Wamdi, waktu itu saya pernah dengar beliau mengatakan, dengan membaca kita bisa bahkan tahu seluk-beluk. Ya, kita bahkan bisa tahu seluk-beluk dari sebuah daerah, sebuah negara yang bahkan belum pernah dikunjungi. Bahkan kita bisa merasakan atmosfer dari tempat itu. Misalnya kita katakan, ayo kita berkunjung ke salah satu kota atau mungkin tempat di Jepang. Di sana ada ada rumah yang kecil dengan gubuk yang kecil dengan banyak bambu di sana, dingin suasananya. Cerita figuratif seperti itu juga sudah mengantarkan kita ke alam di mana seseorang bisa mendapatkan manfaat dari membaca itu sendiri dengan mendapatkan hiburan, ketenangan, kemudian banyak manfaat lain dari membaca. Itu yang pertama yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tantangan kita hari ini adalah Society 5.0. Kalau di beberapa diskusi membahas masih terkait dengan industri 4.0, sekarang bahkan kita sudah masuk atau sudah ada bahkan bahasan tentang bagaimana kondisi Society 5.0 atau 5.0 ini sudah hadir. Di mana 4.0 itu kita disuguhkan dengan teknologi, informasi, internet, kemudian juga digital. Di 5.0 kita justru malah diharapkan mampu menjadi masyarakat atau manusia yang berdampingan dengan itu. Ya, terima kasih Bang Wamdi. Dan itu poin yang kedua yang ingin saya katakan, bahwa bagaimana kita menjawab tantangan yang bahkan sudah masuk ke dalam society 5.0. Sekarang kita dipaksa dalam sebuah kondisi pandemi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa keterbatasan melahirkan kreativitas. Sehingga sekarang muncul kurikulum darurat yang menjawab tantangan
agar manusia atau masyarakat Indonesia tidak tidak ketinggalan dari segi edukasi di dunia pendidikan, sehingga walaupun dalam kondisi pandemi yang sekarang tidak ada aktivitas tatap muka atau seperti itu, daring menjadi solusi, PJJ di mana-mana, meskipun juga ada plus minusnya. Tapi ada kekhawatiran waktu itu, kalau sempat kita lebih takut dalam kondisi pandemi dan menghentikan aktivitas pendidikan, itu lebih parah lagi, kita akan bisa dikatakan bisa sampai ke level zero generation atau ada lost generation. Itu yang dikhawatirkan ketika setahun kita melewati pandemi dan tidak belajar dengan efektif, bayangkan berapa banyak pengetahuan yang tidak tercapai target kurikulum maupun yang lainnya. Itu salah satu solusi kenapa kita harus melaksanakan daring dan yang lainnya. Tapi juga kaitannya dengan teknologi maupun dengan 4.0 tadi yang mau tidak mau hadir bahkan di tingkat pedesaan yang tidak ada akses internet maupun yang lainnya. Tapi memang mau tidak mau kondisi ini harus kita lalui dan kita hadapi. 5.0 nanti kita akan dihadapkan dengan kondisi kita harus berdampingan dengan teknologi. Jadi tidak ada kata tidak lagi, kita harus mampu menguasai teknologi. Sekarang kita bisa lihat mau usia berapa saja dari SD, SMP, bahkan TK, mereka sudah mengenal beberapa device atau alat pembelajaran, baik itu seminimal mungkin WhatsApp atau video conference, Zoom meeting, Google Meet, dan juga yang lainnya. Itu salah satu bukti bahwa kita semua sudah berada di era itu. Bahkan bagi yang tidak menguasai, maka mau tidak mau akan ketinggalan. Nah, literasi digital maupun literasi hal-hal yang berhubungan dengan teknologi pada hari ini juga sudah harus hadir. Caranya seperti apa? Caranya tentunya bagi yang sudah mampu menyebarkan informasi-informasi ini dalam bentuk-bentuk yang efektif. Misalkan minimal dalam pertemuan sederhana, pelatihan, webinar, maupun yang lainnya. Sehingga menyebar dan merata. Equality atau kesetaraan informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjawab industri 4.0 bahkan ke 5.0 atau 5.0 yang sudah kadang-kadang juga menjadi tantangan tersendiri juga. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya ingin ajak kita semua untuk bergerak pada poin akhir dari membaca, yaitu inklusi sosial. Inklusi sosial itu adalah, sederhananya adalah produk atau karya. Jadi, kalau kita bilang kita sudah bisa membaca 10 buku misalkan, terus apa hasilnya? Kita paham. Setelah kita paham, terus apa hasilnya? Kita menjadi cerdas, kita banyak informasi. Terus masih ada step yang lainnya. Setelah paham banyak informasi, apa informasi lainnya? Ya mungkin bisa menyebarkan informasi. Tapi ending dari membaca itu yang kita harapkan mampu memberikan perubahan dan nilai kesejahteraan adalah inklusi sosial. Ketika membaca atau setelah menyerap informasi, maka ada perubahan sosial diharapkan. Dalam bentuk kesejahteraan maupun dalam bentuk giat ekonomi yang membaik. Misalnya ibu-ibu yang punya punya dagangan tapi nggak laku karena nggak tahu cara memasarkannya, dengan membaca cara promosi lewat media sosial, akhirnya dia bisa berjualan, bahkan jualannya bisa laku. Itu salah satu contoh yang paling dekat. Jadi kita harapkan nanti saya juga mengajak ketika kita sudah punya budaya baca, kemudian kita harapkan dengan pemahaman tertentu kita menghasilkan hal-hal yang sifatnya karya. Misalkan nanti dalam pertemuan ini, Aorta misalkan, sudah ada nih beberapa orang yang mampu meresensi buku atau menghasilkan bahan bacaan yang mereka simpulkan. Dirangkum menjadi satu buku dengan karya kesimpulan bacaan atau resensi dari sekian buku digabung jadi satu. Jadi ada hasil karya. Jadi dalam bentuk produk terlihat. Sehingga kalau kita bicara mana hasilnya, ini hasil. Apa karyanya? Ini hasilnya. Buktinya mana? Jadi lebih ke arah karya. Jadi bisa terlihat dan bisa dirasakan dan juga bisa digenggam seperti itu. Itu yang inklusi sosial, poin yang ketiga. Poin yang keempat, apa yang disampaikan oleh Kepala Perpusnas RI, Bapak Sarif Bando, bahwa zaman sekarang kita lihat dulu orang pakai komputernya pakai disket. Zaman selanjutnya sudah pakai Pentium.
Zaman selanjutnya sudah Core i5, Core i9, dan juga yang lainnya. Bahkan sekarang hampir seluruh fungsi teknologi itu ada di handphone. Kita bisa melihat Microsoft Office di handphone. Kita bisa melihat sekarang kalau dulu itu masih sinyal HP itu HSDP, kemudian Edge, Edge gitu ya, Edge, kemudian sampai 2G, 3G, 3G, 4G, bahkan sekarang sudah 5G. Artinya apa? Percepatan teknologi tidak bisa dihindari. Nah, tantangannya sekarang kita ada di fase yang mana? Dan apa solusinya? Solusinya adalah yang terbaik dengan membaca dan menguasai. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya jawab ya di dalam diskusinya. Terutama tadi pertanyaan pertama yang saya pikir cukup apa namanya? Cukup lucu juga pertanyaannya, saya jadi grogi jadinya. Pertanyaan tentang sudah menikah atau belum gitu ya. Baik, saya sampaikan poin yang pertama, manfaat membaca. Poin yang kedua tentang 5.0. Poin yang ketiga, inklusi sosial. Poin yang keempat tentang apa yang disampaikan oleh Pak Tarik Bando, tantangan kita pada hari ini hati-hati. Percepatan teknologi yang bahkan sampai ke level lompatan-lompatan. Kita baru belajar ngetik di komputer, orang sudah menggunakan device yang jauh lebih cepat. Indonesia misalkan kata beliau masih mesin tik, orang sudah menggunakan laptop. Artinya apa? Kita butuh percepatan dengan cara apa? Dengan cara membaca. Kemudian apa solusinya? Solusinya apa yang disampaikan oleh Pak Wali waktu itu? Beliau menyampaikan salah satu program yang disampaikan oleh Bu Yona tadi juga adalah Smart People, tapi lebih kepada programnya, dan ini sepertinya harus digerakkan secara bersama, masif bersama dan harus tepat sasaran. Beliau sampaikan kata kuncinya adalah solusinya adalah dari hulu ke hilir. Jadi solusinya itu ada di rumah. Ini juga menjawab pernyataan dari Bang Alvin, bagaimana meningkatkan budaya baca dimulai dari rumah. Bagaimana caranya? Di rumah bagaimana meningkatkan budaya baca? Tentu kita kembali lagi. Apakah di rumah sudah ada buku atau belum? Orang tuanya suka membaca atau tidak? Kemudian pada saat ini, kalau boleh disurvei, kira-kira di rumah itu, setiap rumah, dari 100 rumah, berapa banyak orang yang di rumahnya punya pustaka sendiri? Jadi, yang saya coba ajak bahwa ini masalah bersama, coba kita punya target yang jelas, misalkan kalau ini ibaratnya Aorta punya target khusus, misalkan kita bisa bersama-sama dengan tadi Bu Yona juga sudah membuka ruang, kemudian juga tadi Aorta juga bagaimana perkembangan ini menjadi target yang lebih besar lagi. Gerak camat per kecamatan misalkan, kita gerakan camatnya misalkan seperti itu, bagaimana setiap rumah ada gerakan yang sifatnya menyentuh keluarga, ada buku wajib baca di rumah. Jadi ada buku wajib baca tertentu yang harus diselesaikan di setiap rumah. Kemudian mana buku-buku yang ramah ke anak-anak. Dan salah satu cara yang paling ekstrim tapi ini cukup efektif adalah mengenalkan buku itu sendiri kepada anak dari usia-usia tertentu. Dengan cara apa? Dengan cara menyerakkan buku di rumah gitu ya. Dalam artian apa? Ketika buku itu diserahkan, anak-anak akan bertanya atau orang akan bertanya, ini buku apa? Mau tidak mau dia akan melihat minimal seperti itu, kemudian membukanya, dan besoknya dia akan mengenal buku, dan akhirnya akan membaca. Dulu, budaya baca itu hadir di rumah-rumah karena hadir dengan cara yang tidak mungkin apakah disengaja atau tidak. Gitu ya. Tapi memang dampak dari kesenangan membaca di rumah, di keluarga, itu akan berdampak pada dunia pendidikan, bahkan juga di dunia kerja maupun masyarakatnya. Jadi mulai dari rumah, dari hulu ke hilir, ciptakan budaya-budaya kegiatan yang sifatnya mampu mendorong orang tua yang membaca, berikan arahan bahwa dengan membaca dapat berdampak ke inklusi sosial atau meningkatkan kesejahteraan, kemudian buktikan bahwa itu memang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa bahkan ternyata mengenalkan bacaan atau pustaka atau mungkin literasi ini ya, secara khusus itu bahkan bisa dimulai dari sejak dalam kandungan. Kalau kita mengenal istilah dongeng itu lebih apa ya? Lebih jauh lagi ternyata. Bukan menyadarkan orang membaca. Ayo membaca sekarang, budaya baca untuk anak-anak milenial misalnya.
Justru bahkan orang tua yang sedang mengandung mendengarkan dongeng, membacakan cerita, kemudian membacakan dongeng sebelum tidur, itu juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan atau memulai budaya baca dari rumah. Mulainya dari mana? Mulainya dari sana, kalau mau titik yang paling awal. Dan sekarang kondisinya seperti apa? Kita tinggal pilih kita di kondisi masyarakat yang optimis atau pesimis. Kalau kita di masyarakat yang pesimis, maka kita akan melihat bahwa ternyata budaya baca di Indonesia ini sangat rendah ya. Anak-anak sekarang bayangkan Bapak Ibu, mereka tidak suka membaca gitu ya. Tapi ternyata kalau kita jadi orang-orang yang optimis, kita melihat bahwa ternyata sekarang mana banyak buku-buku digital yang hadir. Bahkan dengan kemudahan kayak Pekanbaru dengan 8.000 bukunya hadir di Pustaka Pekanbaru, yakni Pustaka Pekanbaru itu disebut atau dikenal dengan nama Pustaka Tenas Effendi. Pustaka Tenas Effendi, Jalan Dr. Sutomo, nomor 1. Jadi Pustaka Tenas Effendi itu juga sudah melahirkan aplikasi digital. Bahkan juga provinsi dan juga nasional. Artinya justru malah kalau kita bicara tentang bukunya tidak ada, kebalikannya, bukunya malah semakin banyak sekarang dalam bentuk-bentuk yang lebih portable, mau dimanapun dan kapanpun. Tidak ada alasan lagi kalau dulu bahkan mau nyari buku harus ke pustaka dulu dan harus jalan sekian lama. Sekarang diakses asal ada data, bisa membaca dimanapun. Memang kajiannya bisa plus minus. Misalkan mana lebih efektif membaca buku hardcover atau yang PDF Bang atau Pak gitu ya. Tergantung individunya. Karena ada yang bilang kalau saya membaca buku itu agar lebih nikmat, ada pembatas bukunya. Saya bisa menekuk bagian buku yang sudah saya baca. Kemudian itu lebih enak kata saya. Digital itu tidak begitu tidak ada ruhnya segala macam. Ada banyak diskusi terkait hal ini, tapi sejauh mana kita punya keinginan untuk membaca dan sejauh mana kita jatuh cinta untuk membaca. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Duta Baca Nasional, Najwa Shihab mengatakan, ternyata orang yang suka membaca sekarang hanya butuh satu buku yang membuat dia jatuh cinta, maka ia akan suka untuk membaca. Jadi, bagaimana Bang cara mulai untuk membaca, Bang? Percayalah, masing-masing kita pasti punya satu buku favorit yang suka atau yang membuat kita suka untuk membaca. Minimal buku-buku tertentu itu, buku itu membuat kita mengantarkan cerita yang sama atau membaca buku yang lain. Jadi bagaimana memulainya? Mulailah dengan satu buku yang kamu cintai. Bahkan bagaimana cara memulai untuk membaca? Saya juga punya 3 tips: paksa, bisa, biasa. Dipaksa dulu, buat saya harus baca 30 menit itu hari. Harus dipaksa. Yang kedua, setelah bisa membuat program itu, baru yang ketiga, terbiasa. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba dengan ikut Zoom Aorta pada hari ini, terus selesainya saya langsung membaca setiap hari. Tidak seperti itu, memang harus dipaksa terlebih dahulu. Baru bisa, kemudian baru biasa. Saya kira demikian. Saya kembali untuk mengingatkan kembali bahwa ada 5 poin yang saya sampaikan. Yang pertama tentang manfaat membaca, kemudian yang kedua tentang tantangan 5.0 hari ini, yang ketiga tentang pentingnya inklusi sosial yang harus beroutput pada karya, produk, atau satu hal yang bisa dirasakan. Yang keempat adalah bagaimana menggerakkan budaya baca ini dari yang paling kecil, dari rumah, bahkan dari sejak dalam kandungan, dari lingkungan keluarga. Yang kelima, saya juga mengharapkan agar kita semua mampu menjadi orang-orang yang bisa menggerakkan dan memberikan dampak yang positif kepada lingkungan sekitar, minimal menjadi duta baca di lingkungan kita. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan merespon ini ya pertanyaannya yang ada di chat. Silakan Bang. Sedikit ya, apakah Bang Chandra sudah menikah? Sudah. Kemudian apa lagi ya? Tadi ada juga pertanyaan ke TVRI tadi kalau tidak salah. Kapan buat waktu diskusi di TVRI tema literasi bareng Bu Kadis untuk komunitas? Kalau untuk diskusi di TVRI, insya Allah silakan bersurat saja, disurati, nanti ajukan tema yang kekinian,
kemudian buat siapa saja yang bisa menghadiri. Insya Allah nanti kalau ada list, waiting list-nya, itu nanti akan dihadirkan di dalam dialog. Dialognya jam 3 sore di TVRI. Jadi itu caranya, nanti boleh hubungi saya, kira-kira bagaimana prosedurnya dan apa yang harus dilakukan. Saya pikir saja, silakan saya kembali kepada moderator untuk memandu acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Bang, udah menyampaikan tadi, udah lengkap lah, udah diberi kesimpulan juga kan. Intinya 3 tips membaca itu ada dipaksa, kemudian bisa, dan akhirnya terbiasa. Nah, selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bang, boleh ya? Soalnya kayaknya ini udah banyak yang mau bertanya nih mengenai literasi dan juga tips and trick. Mungkin kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau mungkin chat di kolom komentar juga boleh. Dipersilakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Rugi nih kalau nggak nanya, udah dihadirkan Duta Baca Pekanbaru, terus kita nggak bertanya. Harus kita korek-korek pengalaman dari Duta Baca Pekanbaru ini. Ada yang mau bertanya? Ayo, disilahkan. Ya, selamat malam Nita, mau bertanya. Iya, boleh. Silahkan. Ya, perkenalkan nama aku Arnita Adam. Mau nanya Bang Alvin, gimana biar kita itu tetap istiqomah dalam membaca. Terkadang gini Bang Alvin, ketika kita lagi sibuk-sibuknya, lagi Bang Chandra. Iya, jadi kita tidak membaca. Jadi kemudian membaca itu kadang berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak baca. Gimana kita biar dalam diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri untuk istiqomah membaca. Kalau bisa tiap hari. Makasih. Ya, oke. Mungkin langsung aja bisa dijawab ya. Mungkin bukan Bang Alvin namanya, tapi Bang Chandra ya. Mungkin salah sebut. Ya, mungkin langsung dijawab aja Bang. Tadi untuk istiqomah membaca gitu. Silakan Bang. Baik, bicara tentang istiqomah membaca, ternyata faktanya adalah banyak orang setelah membaca lupa apa yang dibacanya. Itu dulu yang paling penting. Ada orang yang mengatakan bahwa membaca itu sebagai tren. Wih, keren nih sudah membaca gitu. Tapi ada nggak yang nempel? Atau mungkin ada nggak yang benar-benar berimbas baik terhadap dirinya? Ternyata membaca yang paling baik itu kuncinya adalah memiliki tujuan. Itu dulu yang paling penting. Membaca memiliki tujuan ataupun target. Sehingga apa? Ketika membaca, ia akan menimbulkan emosi. Ketika memunculkan emosi, lihat. Kalau sedang baca novel ayat-ayat cinta, kira-kira ada nggak yang tembus 1 hari 1 malam nggak tidur atau 2 hari? Padahal tebalnya sampai 300 halaman atau 200 halaman misalnya. Itu karena kita punya tujuan dan juga punya emosi di dalamnya. Emosi itu apa? Emosi dalam bentuk menyukai, dalam bentuk mendalami buku itu, ataupun hal-hal yang mengantarkan kita sehingga kita terikat dengan buku yang dibaca. Jadi tentukan tujuan, itu yang pertama. Ketika tujuannya sudah jelas, mohon maaf bagi para pejuang skripsi, bagi para pejuang skripsi itu buku referensi untuk membuat skripsi itu 7 itu kelar dalam seminggu, coba bayangkan, atau mungkin 7 kelar dalam 3 hari, bahkan kelar dalam 1 malam untuk mencari referensi. Bahkan 10 buku, 10 tumpuk, ini mana ya teori tentang ini ya? Itu semuanya dibaca dalam 1 malam. Ya. Atau bahkan dalam setengah malam selesai semuanya. Artinya apa? Ketika ada tujuan yang kuat, maka minat bacanya akan tinggi, bahkan target bacanya akan melampaui hal-hal yang biasa. Terus yang kedua, bagaimana istiqomah? Tentu selain target tadi itu, hati-hati dalam istiqomahan. Yang penting itu istiqomah dalam artian reguler atau teratur. Atur ritmenya. Yang penting kalau kata bahasanya Ketua GPMB Nasional, beliau mengatakan membaca itu kadang-kadang menggiurkan memang. Tapi ingat, juga perlu dibatasi. Ibarat nafsu, makan itu yang penting sering. Bukan banyak, tapi sekali makan. Jadi diatur ritmenya. Misalkan sehari cukup 3 halaman, udah 3 halaman aja, diatur 3 halaman.
10 halaman aja udah 10 halaman atau diatur ritmenya. Kadang pas lagi nafsu-nafsunya, wah 1 hari putus 1 buku. Enak soalnya nih gitu kan. Besoknya nggak baca lagi lah karena bukunya nggak enak. Jadi yang penting itu adalah tadi diatur. Yang penting sering, bukan sekali baca langsung habis. Kecuali kalau memang keadaannya darurat seperti tadi ya, sedang ngejar sidang skripsi misalkan. Jadi maksudnya itu, poinnya itu adalah bagaimana mengatur ritmenya, punya target yang jelas, targetnya buat lebih panjang. Misalkan targetnya setahun saya menyelesaikan 100 buku misalkan. Berarti dikerucutkan lagi, berarti minimal 10 buku dalam sebulan misalkan. Dikerucutkan lagi. Dalam seminggu ada berapa buku. Jadi maksudnya targetnya jelas agar tidak ada yang terskip. Nah, kalau rasa mood-nya hilang, maka alihkan waktunya di mood-nya yang bagus. Misalkan kita punya jadwal membaca itu di jam-jam sore, jam 3 sampai jam 4. Tapi pas di situ ada kegiatan, kita alihkan dia di jam yang lain. Yang penting durasi membaca itu yang penting. Pokoknya dalam sehari aku harus punya waktu baca 1 jam 1 hari. Cukup. Itu saja. Jadi mau dia beralih juga boleh. Yang penting komitmen atau istiqomah. Dan yang ketiga ada reminder, ada pengingat. Pengingatnya apa? Ya buat daftar checklist. Ini sudah. Dan kalau untuk yang terakhir sih bagi saya pribadi ya tipsnya itu ada yang namanya mood booster. Manusia itu motivasinya kadang naik dan turun. Kalau saya pribadi itu sudah ngopi belum? Gitu. Jadi saya biasanya namanya pakai kopi ya. Kopi itu kan menambah mood. Jadi ketika pengen baca atau apa, saya ada kebiasaan misalkan ngopi atau mungkin ada suka ngeteh atau seperti itu biasanya membantu mengubah mood. Jadi ketika mood sudah bagus baru mulai lagi. Saya pikir itu mungkin tips-tips yang bisa share ya. Makasih Bang Chandra. Di layarnya, Bang Chandra, di layarnya tertulis Chandra Alvindodes. Jadi ini. Iya, betul. Okay. Chandra Alvindodes. Udah puas jawabannya? Tertulisnya Kak. Ismail. Ya. Itu memang Muhammad Ismail. Oh, bukan. Ini aku pinjam HP orang. Luar biasa. Oke, makasih. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaan dari Terata ya. Harus ditanya Bu Kadis. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Kak Ria, kemudian juga di sini ada Kak Alvin juga yang masih gabung, kemudian ada Mbak Risna yang ini ya pengelola Terata, kemudian teman-teman yang lain dan juga ada Bang Chandra Alvindodes. Saya ingin ini aja Bang, lebih kepada sharing pengalaman. Saya mau buku rekomendasi untuk pembaca pemula itu bagusnya yang seperti apa Bang? Gitu. Kemudian kebiasaan membaca Abang di setiap harinya itu gimana Bang gitu, biar kami bisa terapkan juga di sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari gitu Bang. Mungkin itu aja dari saya Bang. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan kalau saya tidak salah. Yang pertama, buku rekomendasi pembaca pemula seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana untuk apa namanya kebiasaan sehari-hari dari Abang sendiri hari. Ya, untuk berliterasi. Pemulanya ini pemula yang seperti apa? Maksudnya usia berapa? Kalau ini dari saya pribadi begitu Bang ya, karena literasi di saya itu dari SMA, dari SD sampai SMA itu kurang gitu ya. Paling literasinya buku-buku sekolah. Mulai giat-giat berliterasi itu kan pas kuliah gitu kan Bang, kita dikenalin sama teori-teori ilmu perkuliahan, kemudian teori-teori di organisasi itu kan banyak juga kan Bang, soal teori sosial, ekonomi. Tapi kalau yang umumnya aja begitu loh Bang, biar kata Bang tadi kan hanya butuh 1 buku untuk kemudian cinta dan suka membaca buku, itu yang
modelnya gimana Bang? Yang tarafnya untuk anak kuliahan di awal gitu Bang. Ya. Baik, kuliah di awal ya. Untuk yang pertama, kalau untuk pembaca pemula itu biasanya sih sastra ya. Tapi sastra-sastra ringan. Novel juga boleh. Kalau saya dulu malah yang saya suka itu tiba-tiba saya waktu itu melihat ada buku itu sudah sobek ya. Tapi saya lihat satu quote di sana. Namanya Quantum Learning. Jadi di situ ada tulisan ambak, apa manfaatnya bagiku. Dan saya tidak tahu ternyata buku itu benar-benar mengubah kehidupan saya pribadi dalam membaca. Ternyata dengan melihat hal itu saya tahu bahwa ada banyak hal yang belum saya tahu. Jadi yang pertama itu kalau saya pribadi memang secara kebetulan gitu ya, membaca buku yang membuat saya jatuh cinta atau suka. Tapi kalau bagi pemula bisa dengan dua cara. Cara yang pertama dengan memaksakan buku apa yang ingin kita geluti sesuai dengan background pendidikan. Ya, itu yang pertama. Atau buku penunjang di luar itu. Jadi saya sarankan misalkan kalau kita adalah orang di jurusan psikologi misalkan, maka lebih baik memang mencari cerita-cerita yang arahnya ada unsur-unsur psikologinya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi agak dilinearkan dengan jurusan atau bidang studi yang kita miliki, yang kita tekuni. Itu yang pertama. Yang caranya gimana, suka atau enggak, sukanya gimana Bang? Dipaksa saja dulu. Dipaksa karena kebutuhan tadi ya. Itu pertama karena kebutuhan. Yang kedua, terus Bang, kalau misalkan pemula ini apa yang membuat kita bisa suka? Biasanya itu contohnya misalkan. Salah satunya misalkan semua orang akan tiba-tiba suka gitu ya. Ada juga orang-orang yang tiba-tiba suka hanya karena satu quote. Misalkan quote dari Terelie misalkan yang mengatakan daun yang jatuh tidak akan pernah membenci angin. Itu kata-kata yang seperti itu tuh cukup populer ya di kalangan yang suka membaca novel-novel karya beliau. Daun yang jatuh tidak akan pernah membenci angin. Bagi sebagian orang yang suka hal-hal seperti ini, dia akan langsung, wow, itu buku apa? Di mana dapatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Siapa pengarangnya? Segala macam. Itu biasanya dampaknya seperti itu. Tapi bagi pemula yang seperti yang dikatakan tadi, masnya tadi itu, masnya namanya Mas? Namanya siapa? Bambang Kurniarso, Bang. Bambang ya, Mas Bambang. Yeah. Kalau bagi mahasiswa, itu justru malah bisa diarahkan sesuai dengan passion-nya. Misalkan buku tentang kepemimpinan. Misalkan standar-standar apa yang bisa menciptakan mahasiswa ideal. Dia harus mampu punya kemampuan kepemimpinan, maka cari buku-buku ke arah itu. Kemudian ke arah biografi tokoh. Kemudian yang kedua, misalkan kita ingin mengantarkan dia di dunia finansial atau keuangan, cari tokoh-tokoh ekonom-ekonom yang dunia kesehariannya, bisnisnya bisa menginspirasi, gitu, misalkan. Kemudian juga ada yang juga harus ada, misalkan adalah karakter building atau buku-buku yang mampu memunculkan peningkatan karakter, cara berpikir, dan pengembangan diri. Misalkan buku-buku motivasi, ada banyak buku-buku motivasi. Ada misalkan Andi Wongso, kemudian juga ada buku-buku misalkan. Kalau saya sedang baca itu, kalau yang terbaru sih, hal-hal yang berhubungan komunikasi, misalkan saya kan di dunia media juga kan, di TVRI, misalkan. Hal-hal yang seperti ini misalnya, komunikasi dahsyat. Caranya gimana Bang? Kalau belum mau untuk membacanya pada saat moodnya nggak bagus, bawa bukunya. Bawa bukunya. Jadi bawa aja dulu bukunya. Jadi mau dibaca mau nggak nanti. Bawa aja dulu, yang penting semangatnya dulu. Jadi pas nggak ada pilihan, ya baru baca gitu. Baru tandain gitu. Jadi walaupun sering sekali kita minjam buku pustaka, minjam 3 bagus nih, minjam 3 bagus nih. Kebanyakan pas dikembalikan bukunya belum dibaca habis, bahkan baru baca buku 1 itu pun baru 10 halaman gitu ya. Tapi yang penting semangatnya dulu. Jadi untuk pemula seperti itu. Nah, level selanjutnya seperti apa? Kalau rasanya sudah rutin, buat target lagi gitu. Jadi saya pikir tahapan seperti itu, kenalkan dulu dengan buku, kenalkan kita dengan buku, pilah mana yang sesuai dengan kita, dan tidak ada satu buku yang efektif untuk orang lain. Misalkan kalau saya suka bukunya misalkan
tentang motivasi misalkan, atau public speaking, dan dalam bentuk bahasa Inggris misalkan. Tapi belum tentu itu juga disukai oleh Mas Bambang. Tapi Mas Bambang juga bisa melihat apa tema-tema yang cocok. Salah satunya sastra-sastra ringan, atau mungkin buku-buku novel yang bisa mengantarkan kita ke dunia dunia cerita yang figuratif. Artinya bisa terlihat kita masuk ke dalam cerita itu. Misalkan juga suka misalkan cerita-cerita horor, ya silakan. Yang penting mulai saja. Saya pikir itu. Ada satu lagi tadi Bang yang belum dijawab Bang. Iya. Yang soal kebiasaan membaca literasi Abang sehari-hari itu di rumah bagaimana? Iya. Oh iya. Untuk literasi di rumah, kalau saya pribadi memang saya punya beberapa target baca sesuai dengan profesi. Yang pertama saya katakan tadi itu, misalkan saya seorang presenter, jadi saya juga ingin ngisi kelas-kelas, jadi saya harus membaca buku-buku yang satu berhubungan dengan komunikasi. Dan itu target bacanya ya minimal, kalau saya bukan lagi membaca untuk diri pribadi, tapi membaca ingin membuat buku, gitu ya. Dalam artian membaca, mencari sumber-sumber yang lengkap untuk mengisi pelatihan. Jadi kadang-kadang kalau saya di rumah itu biasanya bisa sampai 5 buku satu hari hanya untuk membuat satu pelatihan atau satu paket tentang materi tertentu. Kemudian yang berhubungan dengan yang lain, saya sebagai pengajar, jadi buku-buku yang berhubungan dengan materi pembelajaran bahasa Inggris saya juga pelajari. Tidak hanya dalam bentuk buku, tapi juga dalam bentuk-bentuk lain. Sekarang buku sudah banyak bermetamorfosis. Ada sekarang kalau kita lihat, kita membaca buku tentang Seven Habits Highly Effective People. Dalam buku 7 kebiasaan efektif untuk orang-orang hebat, itu bahkan sudah dialih bahasakan, bahkan sudah dibuat video singkat 5 menit atau 7 menit. Jadi kadang-kadang saya juga membaca dengan cara menonton YouTube. Jadi pilih buku-buku yang terkenal, populer, cari aja di YouTube tuh resensi bukunya. Memang tidak akan sedalam dari buku yang seharusnya dibaca, tapi minimal kita dapat ilmu yang lebih cepat. Jadi selain membaca, saya juga nonton, bahkan juga saya suka mendengarkan podcast yang efektif tentunya, salah satunya Deddy Corbuzier ya, tapi bukan yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh saya skip ya, karena kadang-kadang bahasannya kemana-mana. Vicky Naki juga salah satunya menjadi referensi juga bagaimana dia. Saya coba cari cara bahasa dia, bagaimana menguasai bahasa gitu. Jadi ada banyak referensi, makanya tidak monoton, tapi tetap ada satu buku yang harus mendampingi kita setiap hari, yang harus diselesaikan, bawa kemana-mana. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Bang. Kayak mana Bambang? Udah puas? Oke. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Mungkin udah nggak ada yang bertanya. Oh, ya silakan Mbak Pamula. Oke. Mungkin ini pertanyaannya. Terima kasih ya atas waktunya. Mungkin mohon maaf ada anak. Pertanyaannya gini, Bang selaku Duta Baca Pekanbaru selama ini tuh giatnya apa saja dan kemudian apa sudah berkolaborasi dengan komunitas apa saja dan kedepannya bagaimana gitu. Pengalaman selama menjadi Duta Baca, apakah menemui desa yang benar-benar nggak bisa baca atau bagaimana gitu. Pengalamannya lah selama ini gitu. Oke, itu aja. Terima kasih Bang Chandra. Ya, baik. Terima kasih Mbak Pamula. Pertanyaannya pengalaman Duta Baca. Kita memang kalau dilantik ya, atau diresmikan pada saat itu, pengalaman memang dibuka untuk umum ya, untuk seleksi pemilihan Duta Baca Kota Pekanbaru. Di bulan November 2019 kita dipilih dan ditentukan melalui tahapan yang pertama administrasi, yang kedua wawancara,
Yang ketiga tentunya ada uji publik dan hal-hal yang dibutuhkan gitu ya. Jadi terpilihlah beberapa duta baca, ada lebih kurang waktu itu 21 dimunculkan menjadi 7 orang lebih kurang. Nah, dari situ memang ada banyak pengalaman yang berbeda-beda dalam membaca ini ya, maupun masyarakat yang ditemukan. Salah satunya justru malah kita melihat bahwa ternyata waktu itu boleh saya dikoreksi ya, 27,9 skala Likert. Jadi PISA mengatakan kalau di Pekanbaru ini minat baca sangat rendah. Kalau soal pengalaman yang saya coba jadikan referensi adalah ketika di 2010 saya ke Jepang, kemudian di 2012 saya waktu itu ke Korea Selatan, saya melihat perbedaan yang signifikan dari jenis atau budaya masyarakatnya dalam membaca. Misalkan kalau di Jepang itu, kalau di Shinkansen atau di kereta apinya itu, kita bisa melihat orang duduk santai itu membaca. Tapi di Pekanbaru kalau kita lihat di Transmetro Pekanbaru, mereka nengok HP gitu ya. Atau TikTok-kan ya. Atau ya maksudnya fakta-fakta itu yang saya lihat dan saya gemes gitu bahasanya. Kenapa kita kok enggak gitu ya? Kenapa kita kok enggak seperti mereka? Nah, saya adalah salah satu orang yang punya pengalaman dan melihat langsung itu. Terus saya jadi tergerak untuk menjadi bagian dari gerakan pemerintah, gerakan masyarakat untuk menggiatkan minat baca. Di Pekanbaru sendiri itu salah satunya. Ketika saya jumpa di tempat-tempat umum, di pabrik, orang lebih suka melihat handphone gitu. Dan sangat sedikit sekali orang yang suka membaca. Kemudian apa lagi? Kalau di Pekanbaru ini sendiri juga bicara tentang gerakan literasinya memang sudah cukup baik sebenarnya, hanya tidak terekspos dengan baik. Salah satunya seperti ini, ada Aorta, kemudian juga ada Taman Baca Masyarakat ya, TBM, kemudian juga ada FLP dan juga yang lainnya. Mereka semua bergerak, tapi yang saya agak greget ya, kenapa kok gerakan literasi di Indonesia ini seolah-olah parsial gitu. Kayak ini tugasnya si Anu gitu, tugasnya bidang ini, bidang itu. Kenapa kita nggak menyelesaikan budaya membaca dan literasi ini? Karena ini kan endingnya kan sumber daya manusia gitu. Kenapa kok nggak sama-sama gitu? Misalkan Presiden bilang anak-anak yang ingin lulus SMP, SMA, sekolah wajib tembus bacaan sekian dengan menyiapkan karya hasil bacaan mereka sekian gitu. Jadi yang dilakukan Aorta ini kenapa nggak menyentuh dunia akademis? Misalkan anak-anak SD ketika mau naik kelas, target bacanya sekian, buku bacaannya sekian gitu. Terus dibuat semacam karya ilmiah atau minimal makalah hasil bacaan mereka. Jadi ada paksaan dari bentuk regulasi. Itu yang membuat saya juga greget ingin menjadi bagian dari duta baca. Sehingga apa yang saya lakukan, salah satunya adalah waktu itu saya juga secara aktivitas sehari-hari menjadi presenter penyiar di TVRI. Memang saya membuktikan ke masyarakat bahwa salah satunya mengundang komunitas-komunitas yang ada untuk hadir di TVRI. Bahkan waktu itu saya mengusulkan untuk masuk ke dalam RRI. Salah satu programnya waktu itu program bincang literasi kalau tidak salah ya. Intinya program itu adalah program yang setiap sore bicara tentang literasi. Jadi itu berjalan bahkan didukung sama pihak RRI waktu itu. Cuman karena pandemi nggak boleh hadir ke sana, kita skip. Jadi memang betul-betul tidak ada promosi tentang pentingnya membaca, kemudian apa saja kegiatan untuk meningkatkan minat baca dan juga yang lain. Jadi gerakan-gerakan yang saya lakukan seperti itu. Memang di Pekanbaru kalau kita bicara soal itu, pemerintah seperti yang disampaikan tadi itu ada banyak program yang memang harus dilakukan secara bersama-sama dan sinergi. Tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, Duta Baca sendiri memang melihat ada banyak tantangan. Pertama dari budaya masyarakatnya. Kalau saya pribadi seperti itu melihatnya. Dan saya punya keinginan untuk tadi minimal saya bisa mengubah lingkungan yang ada di sekitar saya, minimal juga memotivasi melalui komunitas atau mungkin kelompok-kelompok yang punya semangat yang sama untuk membudayakan atau
juga bisa menumbuh kembangkan minat baca atau kegemaran baca yang ada. Di sekolah saya juga karena baru jadi guru juga ya. Sebelumnya memang saya lebih kurang 10 tahun itu ya 2002, 9 tahun ya, mau 20 tahun di TVRI itu saya jadi reporter, jadi orang di lapangan. Jadi saya juga baru di sekolah melihat ternyata di sekolah juga ada GLS, gerakan literasi sekolah. Bahkan sekarang kurikulum juga sudah harus membuat soal-soal ujian anak itu dengan soal-soal literasi. Jadi sudah mau menyentuh ke arah kurikulum, dan saya lihat ini bentuk keinginan pemerintah untuk menggiatkan literasi seperti ini, budaya baca, budaya numerasi, budaya literasi, membaca, menulis, itu digiatkan. Tapi saya pikir ini peran semua orang. Yang paling penting lingkungan keluarga. Tidak hanya duta baca, tapi juga seluruh yang punya semangat yang sama, Aorta, kemudian juga GPMB, Perpus, nanti juga ke Provinsi Riau juga ada, dan juga yang lain. Saya pikir kita harus sinergi, dan kita lakukan hal-hal kecil seperti ini yang berdampak besar ya. Meskipun ini terlihat kecil, tapi mudah-mudahan dampaknya besar dari satu orang. Jangan lupa untuk menyampaikan kepada yang lain. Dan satu hal yang paling penting, jangan pernah tidak bergerak karena teman yang lain tidak bergerak. Saya tahu bahwa hampir setiap komunitas kecil akan menunjuk teman yang lain. Aduh, yang itu katanya duta baca, atau oh itu katanya Bujang Dara gitu. Saya melihat itu semua. Oh itu katanya Aorta gitu. Kok cuma dia aja yang gerak gitu? Atau kok dia nggak mau gerak? Padahal ini kan misi kita bersama. Jangan tunjuk yang lain, tapi tunjuk diri sendiri. Saya sudah memberikan kontribusi sejauh mana. Percayalah bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Percayalah bahwa setiap yang berusaha lebih, dapatnya akan lebih. Bentuknya tidak selalu materi. Jadi kalau melihat kelemahan, tentu ada banyak kelemahan, dampak yang motivasi atau dampak kegiatan yang saya berikan ke masyarakat, sudah ngefek belum? Ya, saya tidak tahu seperti apa efeknya, tapi saya terus bergerak seperti sekapasitas yang bisa saya lakukan, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok, secara profesi maupun secara individu. Jadi dimanapun, kapanpun, percayalah bahwa kita semua harus bergerak karena kita mau, bukan karena orang lain. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita mau memberi kontribusi untuk siapapun, untuk lingkungan terkecil minimal seperti itu. Saya pikir itu, Mbak Pemula, pengalaman dan juga keinginan saya juga untuk memberikan yang bisa saya berikan secara pribadi. Oke, Bang Chandra, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bergerak bersama. Kemudian juga sebenarnya ada dari FTBM Riau, Pak Fit cuma berhalangan hadir, juga FTBM Kota Pekanbaru juga kan. Insya Allah nanti FTBM Teratak Literasi dan lain-lainnya, GBMB, kemudian perpustakaan bisa bersama-sama gitu ya. Miss Dona mana tahu bisa SMP 4 bareng-bareng. Iya, benar nih ada sedikit yang ingin di-share, boleh? Oh, ya. Langsung aja Miss, silakan. Izin Bu Oke. moderator. Izin ya Ibu. Main langsung aja karena sudah disapa Iya. sama Bu Pam-Pam. Iya, silakan Miss Dona. Benar nih, tadi saya tertarik dengan kata-kata bahwa kebiasaan membaca ini Pak Wali mengatakan dari hulu ya, berarti dari keluarga. Benar, saya termasuk heavy reader, termasuk pembaca berat dulu. Karena sebelum mulai bisa membaca, saya udah dikenalkan dengan buku. Kalau mau disebut dulu kayak yang dimulai dari komik, sekarang udah nggak ada deh. Komik gede yang kayak apa namanya, kayak Marvel itu, Spider-Man, yang luar, dari yang luar sampai yang dalam, sampai akhirnya dikenalkan dengan majalah Bobo. Saya belum bisa baca sudah tahu majalah Bobo. Iya, saya tahu majalah Bobo ya. Sekarang masih ada, cuman masih. Nah, dari situ berarti kalau memang kita ingin meningkatkan kembali minat baca, berarti dari keluarga, dari mengenalkan bacaan ke anak-anak. Sekarang anak-anak dia membuka HP, tapi nggak pernah ada bacaan. Disiapkan HP yang dia buka, oke, kalau hanya sekedar YouTube ya dia masih membaca, masih nyanyi, masih ngikut, aman, dia masih membaca, masih berliterasi dengan YouTube-nya. Tapi kadang cuma main game.
Oke, saya pernah punya siswa yang jago bahasa Inggris. Bukan karena dia berinteraksi banyak dengan orang-orang ekspatriat atau apapun, tapi gara-gara game online. Inggrisnya jago, literasinya jalan. Tapi sekarang anak yang berhubungan dengan game online itu nggak sebagus itu Inggrisnya gitu loh. Jadi bagaimana kalau ini Aurta nih Bu Pamula, bagaimana membuat sebuah program yang arahnya ke situ, arahnya ke memotivasi keluarga untuk menumbuhkan minat baca anak dari usia sangat dini tadi. Saya sampai pernah seperti yang Mas Chandra bilang tadi loh, bahwa kalau sudah ada chemistry, ada link dengan yang mau kita baca, mungkin kayak ayat-ayat cinta itu, mungkin dalam satu hari habis yang ratusan lembar buku tadi, dalam waktu 2-3 jam, sudah saya rasakan. Sudah saya rasakan. Waktu itu kita masih cerita tentang 5 sekawan. Ya kan, tahun itu, iya, dalam tahun saya hobi membaca itu sampai dengan kuliah itu model 5 sekawan, Sabta Siaga, Pasukan Mau Tahu, ingat? Masih pernah bersentuhan dengan itu. Nah, model seperti itu sampai saya mulai SMA kuliah, saya masih maaf bukan tidak mencintai produk dalam negeri, tapi masih bacaannya ke sana, kayak Sidney Sheldon, Agatha Christie, yang seperti itu. Habis dalam waktu 1 hari 600 halaman itu habis. Cuman sekarang bacaannya mungkin seperti yang tadi ditanyakan, bacaannya udah berubah nih. Udah berubah karena larinya ke pekerjaan, ya. Nah, sebagai guru, kita nih banyak, saya sepertinya ngelihat yang guru, sebagai guru salah satu gerakan yang kita lakukan, ada literasi sekolah, gerakan literasi sekolah, yang kaitannya ke kita di dalam kelas. Mintalah anak membaca walaupun kecil, untuk materi yang harus dia kerjakan di dalam kelas. Contoh saya dalam bahasa Inggris ada yang dia membuat teks. Guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru IPS, ketika dia membuat latihan, minta dia membuat sumber apa yang dia baca. Baik itu dari segi web maupun dari segi hard copy, minta dia menuliskan, kita kasih dia cara menuliskan bagaimana menulis daftar pustaka. Jadi ketika dia membuat sebuah clipping kah, membuat sebuah term paper atau apa namanya, dia buat sumbernya. Itu salah satu langkah yang menumbuh kembangkan sikap membacanya. Nah, nih saya titip nih sama Mas Chandra, bagaimana caranya kita menggalang bacanya itu dari anak-anak. Kalau yang gede payah. Karena saya kehilangan semangat membaca, bukan nggak membaca ya, kehilangan semangat membacanya itu karena kerjaan sebenarnya. Lebih ke membaca hal-hal yang langsung kayak mau bikin skripsi langsung. Gara-gara ini saya terima kasih. Makasih loh Pam. Makasih loh Aurta. Saya mulai lagi mengambil semua buku. Ini sudah berserakan nih buku yang harus diselesaikan dalam 30 hari. Semoga dapat door prize. Ada satu buku Toto-chan. Oh iya. Kami ada Toto-chan. sharing. Pernah baca? Saya beli buku ini tanggal 4 Mei 2010. Sudah hampir 11 tahun ya. 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata belum selesai saya baca. Pas gara-gara nih Aurta, nih, tuh saya buka lagi semua. Ternyata saya baru baca sampai halaman 132. Sementara ada 271 baru separuh. Baru separuh, sudah 10 tahun ini nggak selesai. Aduh. Nah, saya bilang, saya nyelesain ini dulu deh. Semoga bisa selesai dalam 1 hari. 24 jam, 132 halaman. Wih, mantap. Dicoba. Ini gara-gara ini nih, setelah saya lihat ternyata cukup banyak buku yang harus saya kerjakan. Terima kasih sudah memberikan semangat baru.
Yuk, semangat terus. Ya. Terima kasih. Terima Ya. kasih Miss Dona. Bentar nyapa lagi Kak Dina, terima kasih sudah bergabung. Ali Topan. Terus ini ada Kak Walni dari SMP 4 juga nih, alhamdulillah teman dari SMP 4 ada 2, Miss Dona dan Kak Walni. Kak Walni ini kayaknya udah proses Bang Chandra. Kak Walni ini barusan nerbitin buku, judulnya Salah Hati. Jadi pengalaman beliau jatuh cinta dengan orang Jogja. Bisa fiksi. Terima kasih Miss Dona, Kak Walni. Saya kembalikan ke sama-sama, Pam. Ya, terima kasih Miss Dona, terima kasih Mbak Pamula dan rekan-rekan yang baru bergabung juga. Mungkin kita masih ada yang bertanya nih atau bagaimana? Masih adakah yang ingin bertanya kepada Bang Chandra? Cukup kali ya, Dek ya. Cukup kali ya. Oke, sedikit kan. Mungkin terakhir lah Bang Chandra untuk ngasih closing statement untuk kita semua yang berada di sini. Dari Bang Chandra dipersilakan. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang tentunya saya pikir ini adalah ruang yang sangat baik untuk kita semua memulai, dan tentunya masalah terbesar ternyata bukan pada lingkungan kita, bukan pada masyarakat kita, bukan pada negara kita, tapi ada pada diri kita sendiri. Lantas solusinya apa? Solusinya untuk mengalahkan musuh terbesar adalah kalahkan musuh terbesar itu, yakni diri sendiri. Salah satunya apa? Rasa malas. Salah satunya adalah malas membaca, kemudian mengatur mood dan juga yang lainnya. Lantas, bagaimana cara memulainya? Kalau kata Pak Mario Teguh, untuk memulai sesuatu, mulai saja. Mulai saja. Kapan? Ya sekarang. Cara untuk tetap istiqomah atau cara untuk tetap konsisten dalam ruang ini saya harapkan juga hadir rutin untuk sebagai pengingat. Jadi tidak hanya habis setelah program ini, tapi juga ini menjadi komunitas yang nanti bisa jumpa lagi, bisa sharing lagi, sehingga untuk menjadi mood booster itu harus ada orang lain yang mengingatkan, minimal senyawa gitu ya. Jadi saya harapkan dengan ruangan ini, dalam ruang-ruang yang seperti ini terus hadir dan ada tumbuh kembangnya dalam bentuk apa? Sinergi. Nanti kata Mbak Pamula, mau ke TVRI, sok silakan. Mau ke pustaka, yuk kapan? Mau ke GPMB, gabung kegiatan, yuk silakan. Kemudian juga mau minta kata Bu Yona tadi, yuk hadirkan pustaka keliling, yuk silahkan. Gitu. Ayo kita buat program-program yang sifatnya daring, nah yuk silahkan. Jadi setelah ini diharapkan ada program lanjutan, dan tentunya insya Allah kalau saya juga diundang, akan saya luangkan waktunya juga. Mudah-mudahan kita semua terus punya semangat yang sama, minimal dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang dan dengan target-target tertentu pada orang-orang yang ada di keluarga kita. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kalau soal literasi, ayo ke perpustakaan, ayo membaca, ayo ke perpustakaan. Salam literasi, ayo membaca, ayo ke perpustakaan. Oke. Ya, salam literasi. Ya, foto. Ayo membaca, ayo ke perpustakaan. Nah, tadi solusi kita Bu Dona saya sudah punya jawabannya. Ayo Pak Chandra, bagaimana memulai dari keluarga? Ada 2. Kenalkan dia gambar-gambar hak yang agak besar ya untuk anak-anak. Lemparkan saja gambar-gambar berwarna-berwarna itu di rumah. Sediakan saja tempat-tempat umum, itu yang pertama. Yang kedua, coba dari sekarang mulai beralih minimal kalau biasanya 5 kali ke mall, ajak sekarang sekali ke perpustakaan. Ajak ke perpustakaan, karena perpustakaan juga ada mainan-mainan edukasi untuk anak-anak. Jadi seperti itu, alihkan ke pustaka kalau mau weekend. Nggak ke mall lagi, nah itu dia. Salah satunya itu. Yuk. Pustaka buka dong weekend. Iya, tentunya nanti dikoordinasikan saja. Ya. Mas Chandra, jangan lupa ngopi Mas Chandra.
Diem-diem baik. Iya. Yuk ngopi yuk. Ngopi, ayo Bu Dona ngopi. Siap. Di mana kita? Di mana ngopinya? Langsung. Kita tutup dulu acara. Mungkin foto-foto baru ngobrol. Mungkin kita bisa selanjutnya itu cara foto bersama. Mungkin semuanya bisa menghidupkan kamera. Kita kasih aba-aba di sini. Ya. Kak Dina kameranya dong. Bisa hidupkan kamera dulu semuanya. Deswanto, Udah ready nih semuanya, siap? Bu Kadis masih ada ya? Ibu Kadis masih? Bu Kadis? Mungkin. Udah off mungkin ya. Tapi masih bergabung sih. Iya. Oke, mungkin kita ini ya, kita hitung ya. Udah siap semuanya nih? Udah hidupin kamera semua? Oke, nanti kita saling literasi semua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Ibu Kadis, kemudian kepada Bang Chandra, kemudian Miss Dona, dan semuanya yang telah bergabung di sini ya. Semoga besok ya, mulai besok itu kita udah mulai jalankan program Aorta kita. Semoga ini adalah awal dari kita untuk yang jarang membaca atau yang kurang suka membaca, bisa kita paksakan dulu. Jadi nanti dari dipaksa, kemudian terbiasa, seperti yang dikatakan oleh Bang Chandra. Mungkin terima kasih kepada rekan sekalian. Saya selaku MC dan moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Di lain waktu kita berjumpa kembali. Saya iri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi sama Bang Chandra kapan, Miss? Ayo. Wah, bener nih. Ini dari tadi. Iya. Ayo sini. Kak Dina masih bergabung nih. Oh, nyari Kak Dina. Mana Kak Dinanya? Ini Kak Dina nih aktivis lingkungan. Kak Dina aktivis lingkungan. Terus Heli Esti Rahayu IMM Bang, apa? Pin. Heli Esti? Tahu Kak. Oh, Chandra, terima kasih banyak. Izin ya. Ya, Bang Chandra, terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Chandra. Nah, rekamannya dimatikan dulu aja, Bang. Ini tinggal mengurus teratak. Bu Kadis belum keluar. Bu Kadis belum keluar. Rekodnya dimatikan dulu. Bu Kadis belum keluar. Enggak, nanti tuh mati sendiri mungkin biar. Kayak mana matikannya, Mbak? Di ini aja di stop. Apa? Di kick. Udah bisa. Bambang. Yang rekam siapa tadi? Ini di stop aja nih, Mbak.